Beginilah jadinya kalau memiliki bos yang punya fantasi berlebihan. Ditambah lagi dia punya anak buah yang mempunyai ambisi tinggi. Bagaimana sih kisah mereka? Mari kita akan langsung bahas ke alur cerita filmnya. Di dalam kantor ini, Vina bekerja sebagai asisten pribadi seorang wanita muda yang menjadi pimpinan di sini. Karakternya yang keras dan tegas membuat pimpinan sangat disegani. Walaupun begitu, yang namanya karyawan tidak pernah bisa lepas dari bergosip. Meski sudah berulang kali ditegur, mereka tetap melakukannya. Wanita ini adalah pimpinan perusahaan yang kita bahas tadi. Dia bernama Sofia. Setiap hari, Vina harus menyelesaikan serangkaian tugas dari Sofia. Tidak jarang Vina harus menghadapi sifat sombong dari Sofia yang terkadang suka semena-mena terhadap anak buah. Misalnya saja pagi ini, Vina mengganti kopi yang diminum oleh Sofia dengan kemasan lain karena kopi favoritnya sedang habis. Sofia langsung memuntahkannya dan tidak sengaja mengotori sepatu miliknya. Sofia lalu minta Vina untuk membersihkan sepatu tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tapi Sofia menyuruh Vina dengan bahasa yang kasar. Vina membersihkan sepatunya, tapi kemudian Vina penasaran dengan bagaimana rasa menggunakan sepatu mewah ini. Dia mencobanya. Dan Vina ketahuan. Dia langsung mengembalikannya. Tapi tentu saja, Sofia tidak langsung memaafkannya. Sofia memarahinya dengan kata-kata yang menyakitkan. Dia mengatakan kalau Vina tidak akan pernah bisa memiliki sepatu mahal seperti ini. Sofia juga mengingatkan status Vina yang merupakan orang miskin. Kita yang nonton aja sampai ikut kesal mendengarnya. Apalagi Vina. Malam harinya, Sofia terlihat sedang lelah dengan pekerjaannya. Dia kemudian mengambil sesuatu yang ternyata adalah mainan batang-batangan. Kalau kamu bertanya, untuk apa mainan itu? Kita semua tahu apa yang sedang ingin dilakukannya. Ketika Sofia sedang asik dengan mainannya, Vina tiba-tiba masuk bersama Bruno. Bruno merupakan teknisi yang biasa memperbaiki fasilitas kantor. Kebetulan saat itu pendingin ruangan kantor sedang rusak. Beralih ke ruangannya, Vina mendadak bergairah. Dia kemudian menggeliat seperti cacing tanah yang terkena sinar matahari. Waduh Vina, ternyata kamu maniak juga ya. Keesokan harinya, Vina sedang berada di ruangan Sofia. Tiba-tiba Bruno datang. Dia ingin memperbaiki pendingin yang masih rusak. Vina sempat melarangnya. Dia memberitahu kalau Sofia tidak suka ada teknisi yang bertugas di jam kantor. Tapi ternyata Bruno diperintah langsung oleh Sofia. Bruno pun melakukan tugasnya. Karena ruangannya panas, Sofia sampai berkeringat. Sedangkan Bruno juga melepaskan pakaiannya. Sofia menjadi salah fokus. Mereka sempat saling canggung. Tapi kemudian Bruno melakukan serangan-serangan pertama. Untungnya, Bruno tersadar. Dia minta maaf karena sudah bertindak kurang ajar kepada Sofia. Padahal, Sofia menginginkannya. Wah Bruno, kamu melewatkan kesempatan emas. Pada suatu malam, Sofia memergoki Vina yang belum mengumpulkan laporan pembayaran perusahaan. Padahal seharusnya Vina menyerahkannya pagi tadi. Vina pun dimarahi. Pagi harinya, Sofia kembali marah karena Vina belum menyelesaikan bahan presentasi. Sofia merendahkan Vina yang menurutnya semakin bodoh, lantaran tidak terima dengan ucapan kasar Sofia. Secara tak terduga, Vina balik mengumpat ke Sofia. Dia mengatakan kalau Sofia adalah bos yang sangat menyebalkan. Vina juga menegaskan kalau dia bukanlah anak buah yang bisa disuruh-suruh terus. Entah apa yang membuat Vina berani berbicara seperti itu kepada Sofia. Tidak perlu banyak bicara lagi. Sofia langsung memberhentikan Vina secara tidak hormat. Mendengar itu, Vina menyesal. Tapi semua sudah terlambat. Vina diminta untuk menikmati sisa-sisa waktu bekerjanya sebelum masa pemecatan dilakukan. Vina marah besar dan mengamuk. Dia sedih karena akan kehilangan pekerjaannya. Tapi, mau bagaimana lagi? Berganti ke ruangan fotokopi. Di sini ada Bruno dan Sofia yang kebetulan bertemu. Mereka berdua seperti ingin melakukan sesuatu yang diharapkan terjadi. Tanpa menunggu lama, Bruno dan Sofia pun melakukannya. Kali ini Bruno tidak melewatkan kesempatan untuk menikmati tubuh Sofia. Sesudah melakukan hubungan itu, Bruno bicara tentang keterkejutannya karena ternyata Sofia adalah wanita yang penurut kalau sedang berhubungan. Sofia kemudian memberitahu kalau dirinya suka diperintah saat menjalin hubungan dengan laki-laki. Sejak malam itu, Bruno dan Sofia selalu bercocok tanam setiap kali bertemu. Tidak lagi mengenal waktu. Bahkan saat sedang bekerja, mereka tetap akan melakukannya. Hingga pada malam saat Vina sedang membereskan barang-barangnya, Vina secara tidak sengaja mendengar suara berisik dari Bruno dan Sofia. Sontak saja, Vina terkejut karena melihat Bruno dan Sofia yang melakukan perang adu kesaktian. Dengan cepat,
Vina mengambil handphonenya, lalu merekam kejadian tersebut. Hingga akhirnya, Sofia dikejutkan dengan kemunculan Vina di ruangannya. Dia mengenakan pakaian yang rapi, duduk di kursinya. Hal ini tentu membuat Sofia marah. Dia ingin memanggil petugas keamanan, tapi Vina kemudian mengancam dengan video yang dimilikinya. Sofia tak berkutik. Dia terpaksa mengikuti keinginan Vina. Hal yang pertama Vina minta adalah agar Sofia melayaninya karena ternyata Vina merupakan penganut jeruk makan jeruk. Sofia tidak bisa menolaknya. Tapi kalau dari visual, walau awalnya Sofia menolak, tapi lama-kelamaan, dia ikut menikmatinya juga. Vina kemudian menjadi semakin gila. Dia minta Sofia untuk memberikan kenaikan anggaran untuk fasilitasnya. Walau Sofia menolak karena bisa merugikan perusahaan, Vina tidak peduli. Sofia sempat ingin membalas Vina dengan merekam video saat mereka sedang main peras jeruk. Tapi sayang karena ketahuan oleh Vina. Vina pun kini mulai melakukan pemerasan kepada Sofia. Hal ini membuat Sofia menjadi depresi. Bruno yang menyadari kalau kekasihnya sedang stres, dia langsung memberikan pijatan refleksi yang berlanjut pada kenikmatan surga duniawi. Setelah tadi malam, Sofia akhirnya cerita kepada Bruno tentang masalah Vina. Bruno pun kemudian membantu Sofia dengan mengambil handphone milik Vina. Dia ingin menghapus videonya. Usai memastikan videonya telah terhapus, Sofia mulai merencanakan strategi balas dendam. Ketika Vina menghadiri rapat tahunan, Vina dan yang lain merasa bingung karena materi presentasinya justru seperti pembukuan perusahaan. Ternyata ini adalah ulah Sofia yang ingin membocorkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Vina. Dan dengan bukti-bukti yang telah diberikan, Vina tidak bisa berdalih lagi. Vina harus merelakan dirinya di penjara. Tapi ternyata Vina tidak sebodoh itu. Dia tetap bisa menyebarkan video Sofia dan Bruno ke semua orang. Wah Vina, ternyata kamu punya rencana cadangan yang tak terduga. Film pun berakhir.